cuman memang kadang suaranya nggak jelas. Hai, Nadia Lestari di sini. Sejak aku bikin channel YouTube, banyak yang tanya ke aku dan banyak yang bilang kalau sebenarnya mereka juga pingin jadi YouTuber, pingin bikin channel. Tapi rata-rata mereka bingung mulainya dari mana sih mbak, caranya gimana sih, ngeditnya pakai apa. Aduh, pokoknya segala kebingungan yang akhirnya bikin mereka nggak mulai-mulai. Nah, sebenarnya aku sendiri juga nggak ada niat untuk jadi YouTuber yang gimana-gimana, enggak. Cuman niat awalnya memang berbagi ilmu. Jadi ilmu yang aku punya biar bisa aku share juga buat teman-teman yang mungkin juga satu bidang sama aku tapi masih pemula. Ya udah deh, buat teman-teman yang pingin jadi YouTuber juga tapi masih pemula, masih newbie dan nggak tahu harus mulai dari mana, aku kasih tahu aja beberapa hal yang harus kalian punya untuk jadi YouTuber pemula. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe juga, terus boleh di-share juga videoku, terus aktifin loncengnya juga biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dariku. Terus jangan lupa tinggalin jejak juga dengan komen di bawah ya. Oke, yang pertama yang harus kalian punya adalah HP. Itu modal utama. Kalau kalian nggak punya HP, ngerekam pakai kamera mungkin boleh. Tapi kalau aku sendiri, karena aku nggak punya kamera yang DSLR atau apa, aku nggak mampu guys belinya. Aku cuma punya HP, jadi aku pakai HP. HP berapapun, pokoknya ada kamera depan belakang. Coba lihat dulu deh itu kameranya berapa megapiksel. Kalau aku dulu di awal-awal itu videoku agak-agak gimana gitu gambarnya, karena aku pakai HP lama, Rek. Di situ aku pakai Xiaomi Redmi Note 3 yang kamera belakangnya hanya 16 megapiksel dan kamera depannya itu kalau nggak salah 8 megapiksel atau 5 ya, lupa. Tapi karena kamera depannya itu cuma antara 8 atau 5, jadi aku nggak pernah pakai kamera depan. Pernah cuma sekali sih pakai kamera depan. Aku lebih sering pakai kamera belakang yang 16 megapiksel. Cuman kelemahannya kalau kita pakai kamera belakang adalah kita nggak bisa ngeliat diri kita secara presisi kan. Jadi kita habis atur, habis itu kita cek lagi ada kacanya di depan. Terus abis ngerekam dikit kita coba, kita lihat dulu udah pas nggak, kayak gitu-gitu. Kalau kita pakai kamera depan kan enak, jadi kita tahu, oh ternyata kita kurang ke kanan, kurang ke kiri, oh ternyata ada kotoran di mata, oh ternyata jilbabnya miring, kayak gitu-gitu tahu. Jadi akhirnya sekarang aku sudah ganti HP. Kalau ini sih cuma HP biasa gitu, cuma Oppo A9 2020, tapi kamera depannya udah sama atau setara dengan kamera belakangku dulu 16 megapiksel. Jadi aku sekarang pakai kamera depan. Pecah nggak mbak? Biasanya gitu. Ini buktinya, gambarku pecah nggak? Nggak kan? Masih bisa, masih oke kan? Yang kedua, teman-teman harus punya yang namanya tripod. Boleh tripod, boleh GorillaPod. Kalau aku sendiri, aku prefer GorillaPod seperti ini. Nah ini kebetulan atasnya bagian holdernya ini lagi copot. Ini dia. Nah kalau aku punya GorillaPod seperti ini. Kebetulan GorillaPod ini aku punya dua, jadi satunya yang aku pakai ini, terus satunya ini jarang aku pakai karena udah nih copot semua, ini udah ada pecah-pecahnya gitu, jadi jarang, udah nggak pernah aku pakai, udah kotor juga kan, tuh. Nah kalau aku prefer GorillaPod kenapa? Karena dia bisa dienggok-enggok norek, nah deloken, oh kan. Jadi kita kalau mau nyantolin di kursi, di meja, di samping lemari gitu bisa, enak banget, dia fleksibel kan. Kalau tripod kan dia lurus aja gitu. Nah terserah teman-teman punya yang mana, harganya murah kok. Kalau aku dulu pertama keluar ya, aku beli di mall harganya 110.000 sama holdernya. Begitu ini nggak bisa dipakai, aku beli lagi, hilang ceritanya waktu itu, ini hilang, tapi akhirnya ketemu kan. Jadi aku sempat beli lagi, harganya berapa coba? 50.000 rupiah saja. 50.000 rupiah itu sudah plus holder, jadi nggak pakai 10.000 lagi, tuh kan, murah. Tapi kalau teman-teman emang terpaksa nggak punya tripod atau GorillaPod, nggak apa-apa, dijagang aja sampai sembarang, sama kursi kayak sama meja, pokoknya HP-nya bisa berdiri, bisa ngerekam muka kita. Oke. Terus abis itu teman-teman yang nggak boleh lupa lagi adalah clip on. Sebenarnya clip on ini penting nggak penting sih ya, karena rata-rata semua HP ini sudah dibekali dengan sound system yang kece badai. Jadi kalaupun kita tanpa clip on, tanpa mic tambahan, itu sudah bisa, suara kita udah masuk. Cuman memang kadang suaranya nggak jelas, yang masuk itu kurang gede gitu. Ini aku punya clip on satu yang aku pakai ini. Nah
Tapi ini aku salah beli. Aduh, nggak salah beli sih sebenarnya, cuman aku belain harga murah. Waktu itu beli di Shopee 12.500 dan ternyata nggak ada efeknya sama sekali. Pakai clip on atau nggak pakai clip on ini sama. Jadi aku nyesel banget, kenapa aku nggak beli yang agak mahal sekalian 100 berapa ribu gitu ya, daripada belain 12.500 tapi nggak bisa dipakai. Jadi ini sebenarnya buat gaya-gayaan sih guys, nggak bisa dipakai kok dia. Nah kalau memang terpaksa teman-teman nggak punya clip on, teman-teman pasti punya yang namanya headset. Ini adalah perangkat bawaan dari HP. Jadi kalau beli HP biasanya udah satu paket sama ini nih. Jadi ini aja bisa dicolokin di HP kalian. Terus ini kan biasanya ada buat mic-nya nih. Nah ini bisa buat mic. Sama kayak aku dulu waktu pakai Xiaomi itu juga aku pakai mic ini. Dan ini sudah mumpuni sebenarnya teman-teman. Jadi kalian tanpa beli clip on pun masih bisa pakai ini. Terus saranku kalau beli clip on seperti yang aku bilang tadi ya, beli yang sekalian harganya di atas 100 lah, yang enakan dikit. Jangan beli yang murah-murah. Aku nggak ngomong semuanya nggak enak atau jelek ya, enggak. Cuman kan ya harga memang berbanding lurus dengan kualitas. Jadi itulah intinya. Next, yang terakhir teman-teman harus punya aplikasi editor video atau video editor. Sembarang, sekarang banyak banget aplikasi video editor yang bisa kalian download secara gratis di Play Store atau di App Store. Kalau aku sendiri di HP ini aku ada KineMaster Premium. Kalau di laptop aku ada Wondershare Filmora, itu sembarang. Enaknya sih aku biasanya paling sering edit di HP ya, karena kita bisa sambil tidur-tiduran. Enaknya yang premium nggak ada logonya KineMaster. Tapi kalau teman-teman memang cuma punya yang KineMaster biasa yang standar yang ada logonya, itu nggak masalah sih, tapi cuma masih ada logonya. Terus bisa pakai Filmora Go juga. Filmora Go ini bisa di-download juga di App Store. Cuman ya itu di endingnya biasanya ada logonya Filmora, tapi itu bisa diakalin kok, bisa dipotong ketika kalian upload di YouTube. Terus yang gak boleh dilupain lagi adalah niat sekuat baja, komitmen, dan materi. Materi ini maksudnya adalah materi apa yang mau kalian bagiin di video-video kalian gitu. Topik apa yang mau kalian angkat, yang mau kalian share ke teman-teman gitu aja sih. Oke, semoga bisa membantu teman-teman yang juga pingin memulai channel YouTube-nya. Kita berjuang sama-sama. I'll see you next time, bye!